蜀烟尘的天族，徒儿绝不会嫁给一个不喜欢的人。谭云，若你还活着，孟毅的实力比皇甫玉略。回禀首席，依弟子之见，扬我宗之威。弟子定当竭尽全力。本宗主便封你们为圣子。也好。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kemarin udah pada puas kan dengan full pertarungan Abang Shahou bergabung dengan kedua saudaranya sangat kuat, yaitu melawan Ning Chuan, Raja Enam Mahkota. Jujur seru sekali sih buat Mimin, hehe. Tapi sabar guys, minggu depan itu bakal ada lagi, bahkan jauh lebih epic karena lebih full power lagi. Kalian tunggu saja ya. So maka dari itu hari ini kita bakal masuk ke part 285 Ni Tian Zhejun, dia Pak Boy yang sudah menunggu. Dimana hari ini kita semua bakal melihat siapa saja murid yang akan terpilih untuk melawan kedua sekte kuno. Dan ada juga membahas soal perjodohan antara Ruyan Chen bersama Nanko Yuqin. Wah, sekarang Yuqin sudah berbeda guys. Tampilannya beda jauh. Kalau memang nggak kasih tahu itu adalah Yuqin, pasti kalian nggak kenal tuh. Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua itu udah melihat Hanyu menghabisi semua jenius dari semua divisi. Total 9 divisi yang dikalahkan guys. Benar-benar semua jenius terkuat dihabisi dan menjadi juara satu. Dengan ini, divisi berjasa memenangkan kejuaraan dan berhak mendapatkan tempat untuk bersaing melawan kedua sekte kuno lain. Nah, kemarin kan kita sudah dijelaskan bagaimana berjalannya kompetisi beserta cara mendapatkan tempat untuk memasuki uji coba medan perang para dewa. Yang pada intinya, nanti dari sekte Huangfu itu bakal dikirimkan 3 murid dulu untuk bertarung melawan kedua sekte kuno lain. Nah, dari situ baru ditentukan siapakah yang juara 1 sampai 3 guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. 什么未来夫君，依旧会乱说。 Karena sosok Hanyu yang paling paham soal kekuatan para murid dari divisi berjasa, maka dialah yang akan memilih orang kedua dan ketiga untuk mengikuti uji kualifikasi. Yang pertama sudah pasti Hanyu ya kan? Pada akhirnya Hanyu memilih Xian Er dan Meng Yi. Karena guys, jikalau dari sisi kekuatan, Meng Yi lebih kuat sedikit daripada Xian Er. Sehingga Hanyu nomor 1, Meng Yi nomor 2 dan Xian Er nomor 3. Itu membuat Xian Er merasa cemburu guys, karena dia maunya nomor 2. Hehehe. 孟毅的实力比皇甫玉略。回禀首席，依弟子之见。 Mulai tumbuh-tumbuh rasa cemburu nih ya, Ci. Karena 3 orang kuat sudah terpilih, ketua sekte pun menawarkan pedang terbang tingkat venerable seperti apa yang mereka inginkan. Xian Er meminta pedang kelas terbaik dengan elemen kuno dan elemen cahaya buat dirinya sendiri. Sementara Hanyu berpikir sejenak, akhirnya dia menjawab, Hanyu meminta pedang terbang venerable kelas terbaik buat wanita guys. Jadi nanti pedang itu bakal dikasih kepada Xiao atau Jian. Tapi kan cuma ada 1 pedang ya. Otomatis hanya buat salah satu di antara mereka berdua. Nanti kasih Xiao Jiannya nggak enak, begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga Meng Yi yang menyadari niatnya Hanyu, dia pun meminta pedang terbang dengan 5 elemen kelas terbaik buat si Jian. Nah, jadi pedang yang diberikan kepada Hanyu nanti akan dikasih kepada Xiao. Gini kan enak ya kan, sama-sama mendapatkan pedang terbang kelas terbaik. Ketua Tantai setuju. Dia bahkan berjanji kalau mereka bertiga bisa mengalahkan para murid dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Peri Abadi
maka mereka bertiga bakal dijadikan sebagai putra dan putri suci. Wah, itu adalah jabatan paling tinggi buat seorang murid, guys. Tentu langsung membuat semua orang terkejut. 扬我宗之威，弟子定当竭尽全力。 本宗主便封你们为圣子。 Contoh putri suci adalah Nankong Youqin. Dia diajari langsung oleh ketua sekte, sangat spesial bukan? Bahkan memiliki potensi untuk menjadi pewaris dari sebuah sekte. Ketua Tan Xingyin ingin mendapatkan Tan Yun bagaimanapun caranya. Dia pengen masukkan Tan Yun ke dinasti Tangnya, guys. Karena pasti ayahnya Tan Xingyin membutuhkan orang berbakat seperti Tan Yun. Karena hari ini sudah jelas pemenang pertama adalah divisi berjasa, maka mereka dipersilahkan untuk pergi duluan. Atau mungkin boleh menetap buat menonton pertarungan selanjutnya. Tetapi Su Ping berencana kembali ke divisi mereka untuk mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan ke Istana Jiwa Ilahi nanti. Sehingga nggak perlu basa-basi lagi, Ketua Tan Tai pun memberikan daftar abadi kepada si Su Ping. Itu tuh seperti piala bergilir gitulah, guys. Dulunya piala ini sudah menetap di divisi Jiwa Suci selama 10 tahun. Karena divisi berjasa yang menang kali ini, maka merekalah yang berhak untuk memegangnya. 也好。 10 hari lagi ketua sekte akan datang ke divisi berjasa untuk membawa mereka pergi ke Istana Jiwa Ilahi. Nah, itulah waktunya kompetisi akan dimulai, guys. Semua urusan sudah selesai, semua orang dari divisi berjasa pun pamit pergi dari sana. 属下告退。 Sementara itu, di sisi lain, Ruyan Wuji menginformasikan pernikahan anaknya Ruyan Chen akan diputuskan secepat mungkin karena leluhur surgawinya Ruyan Chen sudah pergi ke Istana Jiwa Ilahi hanya untuk meminta restu, guys. Wadidaw. Leluhur sendiri sampai keluar dari pengasingan diri, turun tangan untuk melamar. Gimana reaksinya Youqin nanti ya? Sementara itu, sang leluhur surgawi alias kakeknya Ruyan Chen sedang bertemu dengan kedua Zhuge. Dia langsung bertanya terkait pernikahan antara cucunya dengan Nankong Youqin. Tapi si leluhur ini seperti memaksa gitu, guys. Masa dia mengatakan seperti ini? Aku sebagai leluhur datang sendiri untuk melamar. Kau tidak bakal membiarkan aku pulang dengan sia-sia kan? Ya siapa juga yang menyuruh Anda datang untuk melamar, ya kan? Udah datang ke tempat orang, maksa pula, enak banget dia. Ketua Cuka berusaha menjelaskan kalau Youqin adalah putri dari dinasti Nankong. Jadi mengambil keputusan pernikahannya bukanlah ketua Cuka, melainkan dinasti Nankong itu sendiri. Sehingga seluruh dari Ruyan Chen nggak ada pilihan selain melamar pernikahan cucunya langsung kepada penguasa suci Nankong. Tapi dia memastikan, guys, kalau semisal dinasti Nankong udah setuju, maka ketua Cuka tidak ada alasan untuk menolak lagi. Sudah tiada kata penolakan. Ya, ketua Cuka juga nggak berani melawan, guys. Secara leluhur surgawi sekte peri abadi jauh lebih tinggi ranahnya. 主就没理由驳老朽的面子， 确实需要南宫圣主和圣母首肯。 老朽会找个时机。 Karena semua sudah jelas, maka sang leluhur pun pamit pergi dari sana. Melihat leluhur surgawi yang langsung keluar dari pengasingan hanya untuk melamar, ketua Cuka takut dia tidak bisa menunda pernikahan ini lebih lama lagi. Waduh, jangan buru-buru dong. Mending kasih Dewa Pak Boy aja yang nikahin, ya kan? Kan dia sempat gagal menikah sama Youqin tuh. Sementara itu di tempatnya Youqin,
sekarang dia sudah berubah drastis. Mau itu dari muka bahkan rambutnya jadi putih, beda semua guys. Sang guru menghampiri muridnya untuk mengecek penyakit jantung yang diderita oleh Yuqin. Untungnya sih dalam 3 bulan ini tiada kata kambuh, jadi harusnya sudah aman. Ketua juga membahas kejadian waktu kompetisi uji coba kemarin, di mana banyak murid sekte Huangfu yang menghabisi murid istana mereka. Sehingga ketua juga ingin 3 bulan kemudian dari sekarang, saat murid sekte Huangfu ikut bersaing dalam kualifikasi uji coba, maka Yuqin harus menghabisi mereka semua. Balaskan dendam ketua juga. Waduh. 那就好。静儿，最近3个月都不曾发。心病可有复发？ Cukai sempat bertanya apakah Yuqin memiliki kekasih atau mungkin orang yang dia suka. Sempat membuat Yuqin bingung. Kenapa ditanya hal seperti ini coba? Yes, itu karena Ruyan Chen yang tiba-tiba jatuh hati kepada Yuqin. Lamaran pertama padahal sempat ditolak oleh Cukai, tapi tidak menyangka guys. Hari ini leluhur surgawi sekte peri abadi itu turun tangan untuk melamar sendiri. Yuqin hanya bisa terus memohon agar menolak karena dia belum mau menikah. Nah masalahnya nih, ketua juga tidak bisa menolak secara langsung. Soalnya leluhur surgawinya Ruyan Chen sudah memasuki ranah tertinggi dunia baru, di mana tinggal selangkah lagi untuk mencapai ke ranah ascension atau pencerahan guys. Itu merupakan ranah yang super tinggi, sehingga ketua juga tidak bisa menolak secara langsung. 距离羽化飞升只有一，蜀岩城的天族。 Tidak ada pilihan, dia mengalihkannya kepada pelamaran ke dinasti Nangkong dulu. Tapi di satu sisi, Yuqin harus siap mental guys. Karena jikalau berdasarkan prediksi Cukai, orang tuanya Yuqin itu pasti setuju kepada anaknya dinikahkan dengan Ruyan Chen sebagai penerus dari sebuah sekte kuno. Apalagi kan Ruyan Chen terkenal mempunyai bakat luar biasa. Masa depannya juga tidak kalah terang guys. Dia menjadi seorang pewaris dari sekte peri abadi. Tapi tetap saja Yuqin menolak karena dia tuh tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Tapi pertanyaan Mimin nih guys, ada berapa pria yang layak atau setara dengan Yuqin? Nggak banyak pria yang bisa setara sama dia di dunia ini, kecuali Deo Pak Boy. Hehe. 徒儿绝不会嫁给一个不喜欢的人。你的男子着实太少了。 Maksud Mimin setara itu bukan dalam hal kekuatan aja guys, dalam hal jabatan, tingkatan, uang, dan status. Jadi minimal pria yang bersama Yuqin haruslah pewaris dari sebuah sekte. Nah kayak gitu baru dinasti Nangkong gak malu tuh. Karena semua sudah dijelaskan dengan baik, sang guru pun akan pergi dari sana, membiarkan muridnya berlatih dengan baik supaya persiapan melawan sekte Huangfu itu bisa diselesaikan. Bahkan Yuqin berjanji menghabisi para murid dari sekte Huangfu. Waduh, bakal melawan Tan Yun lagi dong. Takutnya nanti seperti dulu pula, tiba-tiba sakit jantung dan harus Tan Yun lah yang menyelamatkannya. Hehe. 静儿，你有所不知， Di satu sisi Yuqin merasa super sedih. Dia takut menjadi korban pernikahan demi keuntungan sekte. Tapi di satu sisi, dia juga berharap guys, supaya Tan Yun masih hidup jadi akan lebih baik. Karena dia bersedia melepaskan semua dendam dan bertanya satu hal kepada Tan Yun, yaitu apakah di hatinya Tan Yun ada diriku? Hehehe. What? Ini posisinya Yuqin tidak tahu ya guys, kalau sebenarnya Tan Yun masih hidup. Dan setelah perlakuan-perlakuan baik Tan Yun seperti menyelamatkan Yuqin beserta lain-lainnya, itu membuat Yuqin tersadar. Dia secara perlahan mulai jatuh hati kepada Tan Yun. Ditambah dirinya yang sering sakit jantung
ketika melihat si Han Yun atau berada di dekatnya guys. Sebenarnya itu adalah pertanda ada sebuah cinta yang tidak terungkapkan. Gak kebayang asli nanti mereka bertemu di kualifikasi uji coba. So mari kita lihat persiapan seperti apa yang disiapkan oleh Han Yun di hari Senin depan. Oke guys, langsung saja jadi. Buat part 286 Ni Tian Zhezhun episode 307-nya, kita semua bakal melihat. Di sini Mimin agak bingung. Aduh, jelasinnya gimana ya? Pada intinya tuh Su Ping terus bertanya kepada gurunya, apakah Han Yun menyukai diriku ataukah tidak? Su Ping mengaku kalau dia suka sama Han Yun, tapi dia takut Han Yun tidak suka sama dia. Wah, dia sengaja ngomong seperti itu depan gurunya karena kan dia tahu guys, yang di hadapannya adalah Han Yun. Kacau nih. Malah wanita yang nembak duluan ya guys. Itu posisinya lagi mabok habis minum. Setelah itu Su Ping jatuh tertidur dan Han Yun hanya mengatakan sangat disayangkan orang yang kau sukai sebenarnya adalah muridmu sendiri dan akulah muridmu itu. Gimana ya? Ya begitu dah guys. Intinya bakal seru melihat drama percintaan mereka di minggu depan hari Senin, tapi lebih seru lagi melihat pertemuan Han Yun menemui si Yu Qin. Ketika Yu Qin bertanya apakah kau mencintaiku ataukah tidak, gimana reaksinya Han Yun? Seperti biasa, update lagi nanti buat part 286 Ni Tian Zhezhun episode 307 yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat dan hari Senin. Seperti biasa di sore hari ya guys. Ada si siang juga. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.